Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari Jumat kemarin bergerak ARB untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Saratoga. Saham Saratoga hari Jumat kemarin ditutup ARB ke harga 2.430. Dan bisa kita lihat di grafik secara tren Saratoga saat ini trennya sudah bergerak sangat downtrend. Sebelumnya masih sempat bertahan di atas support di sekitar 2.650. Tapi ternyata dalam satu minggu ini lanjut turun menembus support ini dan bisa kita lihat sekarang terus bergerak turun. Untuk support terdekat bisa kita perhatikan saat ini di sekitar harga 2.400. Tapi untuk support lebih kuat kalau jika saya lihat di sekitar harga 2.280. Di sekitar daerah sini. Untuk support yang lebih kuat. Dan secara tren bisa kita lihat memang Saratoga saat ini trennya sangat downtrend setelah turun dari garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 2.800 dan garis EMA 50 di sekitar harga 2.980 sudah berubah menjadi resisten. Jadi secara tren Saratoga sudah sangat downtrend dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan ARB hari Jumat kemarin masih ada distribusi, tapi asing malah terlihat satu minggu terakhir ini kembali masuk akumulasi saham Saratoga. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Saratoga bisa kita manfaatkan untuk entry apabila ada technical rebound sementara. Karena Saratoga sudah turun sangat dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi sebaiknya manfaatkan hanya untuk trading jangka pendek. Jadi manfaatkan untuk entry dan keluar pada saat ada technical rebound sementara. Tapi paling aman menurut saya adalah tunggu di sekitar harga 2.280. Walaupun memang masih ada potensi untuk rebound saat mendekati harga 2.400 ini. Tapi paling aman adalah tunggu di support di 2.280 karena support ini lebih kuat daripada support 2.400. Dan ingat apabila kita entry pun kita tetap harus disiplin karena saham Saratoga saat ini sudah bergerak downtrend. Dan bisa saja rebound ini hanya rebound sementara, setelah itu Saratoga malah melanjutkan penurunan. Bisa kita lihat sempat turun menuju support, berhasil rebound, gagal break resisten, turun lagi, mendekati supportnya ada satu candle hijau. Keesokan harinya mencoba untuk naik, gagal break, turun kembali. Jadi apabila ada potensi untuk rebound, apabila kita lihat dia berhasil rebound dan ternyata dalam satu hari atau 2 hari ke depan mulai gagal naik atau kekuatan dorongan ke atas melemah, pertimbangkan untuk take profit. Karena secara tren Saratoga saat ini trennya masih sangat downtrend. Mayora juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun ARB ke 1945. Jadi sebelumnya saham Mayora bergerak sangat uptrend, belum sempat naik menyentuh harga 2.200 mulai berbalik arah. Dan saat ini sudah turun di bawah support psikologis di harga 2000. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan di bawahnya masih ada dua support, yaitu support di EMA 150 di harga 1880 dan support di EMA 50 saat ini di harga 1800. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 di sini, selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, Mayora menurut saya masih bisa di hold. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat tanggal 7 Juli itu merupakan ex-date dividen dari Mayora. Jadi apabila teman-teman ingin mendapatkan dividen, harus hold minimal sampai tanggal 7. Dan hati-hati setelah ex-date, kita harus lihat apakah Mayora melanjutkan penurunan. Dan dari data broker summary jika kita lihat, pada penurunan ini masih ada sedikit distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi Mayora juga menurut saya masih bisa pantau karena saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi apabila turun kembali mengetes support EMA 150 masih bisa bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 2000. Dan berikutnya saham AGI bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun ARB tepat ke harga 2000 atau di garis EMA 50-nya.
Sebelumnya berhasil bertahan di atas garis EMA50, mencoba untuk naik di atas harga 2180, ternyata masih gagal break dan kembali bergerak turun. Dan sama untuk saham AGI, selama masih kuat berada di atas garis EMA50, menurut saya trennya masih oke. Jadi masih ada potensi untuk sideways dan rebound kembali mengetes resisten di 2180. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, penurunan tajam hari Jumat kemarin tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing memang masih distribusi. Jadi untuk AGI juga masih bisa kita pantau entry apabila memang AGI minggu depan masih bisa bertahan di atas harga 2000. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar 1100 sampai 1180. Atau hold saja selama harga 2000 tidak terlewati. Tapi tetap jangan entry apabila ternyata AGI gagal bertahan di atas harga 2000 nih. Karena apabila gagal bertahan, AGI akan mulai bergerak turun walaupun belum terkonfirmasi downtrend untuk tren jangka menengah, tapi minimal trennya sudah mulai melemah. Dan ada potensi lanjut turun ke 1800 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1775. Jadi bisa di hold dan entry apabila masih kuat di 2000. Apabila turun di bawah harga 2000, sebaiknya jangan entry dulu. ESA juga bisa kita lihat 3 hari terakhir lanjut turun setelah sebelumnya tanggal 28 Juni sempat naik hampir 10%. Jadi sempat turun mengetes harga 800, berhasil bangkit, tapi setelah itu malah melanjutkan penurunan kembali. Jadi saat ini harus hati-hati karena tren ESA juga saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Walaupun belum terkonfirmasi break dari support di harga 800. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita lihat penurunan tajam hari Jumat kemarin masih ada distribusi, tapi asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk ESA menurut saya masih bisa di hold apabila minggu depan masih bisa bertahan di atas harga 800, tapi apabila ternyata support ini juga terkonfirmasi break minggu depan, maka ESA akan mulai bergerak downtrend dan ada potensi lanjut turun ke support berikutnya di harga 700. Jadi untuk ESA juga apabila terkonfirmasi berada di bawah harga 800, sebaiknya jangan entry dulu karena secara tren akan mulai bergerak turun. Berikutnya MAPI juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun tajam juga ARB ke 915. Jadi sebelumnya MAPI trennya sangat uptrend, ternyata masih gagal naik mendekati resistensi psikologisnya di harga 1000. Belum sempat menyentuh harga 1000, MAPI turun kembali menuju garis EMA 50 yang saat ini di harga 900. Tapi untuk tren jangka menengah saat ini MAPI menurut saya masih layak di hold karena secara tren masih oke. Karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan garis MACD setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini bergerak turun. Dan bisa kita lihat di sini pada penurunan tajam hari Jumat kemarin memang ada sedikit distribusi, tapi asing 2 hari terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah punya saham ini di harga atas maupun harga bawah, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 atau di harga 900, MAPI masih bisa di hold. Jadi apabila belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50, MAPI menurut saya masih ada potensi untuk rebound kembali minimal ke 950. Jadi untuk teman-teman yang belum entry, bisa coba tunggu di harga 900. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 950 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.